Ku hempaskan tangan wanita yang sedari tadi seenak udel menarik tanganku. Kenal enggak, pacar bukan, main paksa-paksa aja. Emang apaan cowok aku? Emang aku cowok apaan? Buset, sampai lupa sendiri kan susunan katanya. Ini menandakan bahwa otakku sedang tak bekerja normal. Maksudnya, aku mengalami semacam shock, takut, grogi, bingung. Pokoknya campur aduk jadi satu. Dan akhirnya menjadi perasaan yang tak karuan. Tapi bukan ambyar. Skip. Dia menghentikan langkahnya dan meraih tanganku lagi. Kali ini genggamannya lebih kencang. Akan kujelaskan nanti. Yang penting kita ke tempat aman dulu. Semacam cewek agresif nih batinku. Jangan sembarangan menilai seseorang ya, katanya dengan nada kesal. Lah, aku kan gak bilang apa-apa, cuma ngebatin aja. Bagaimana dia bisa tahu apa yang kubicarakan dalam hatiku? Apakah dia bukan manusia? Apakah dia semacam gak ada hantu-hantuan di dunia ini. Batinku berontak. Kalau manusia dari peradaban yang lebih maju, yang punya teknologi super canggih sehingga bisa menyembunyikan keberadaannya dan bisa telepati sih masih bisa kuterima. Atau mungkin dia untung ini hari masih terang. Jadi sekalipun dia bukan manusia biasa, aku masih berani dan bisa menahan diri. Kami terus berjalan tergesa. Rasanya seperti kami sedang dikejar-kejar seseorang atau sesuatu, atau seperti sedang menghindari sesuatu. Entahlah, pokoknya rasanya tegang, seperti aku melarikan diri saat ada tilang dan dikejar polisi. Tapi kali ini polisi yang mengejarku seakan ingin menembakku. Nyawaku serasa terancam. Masih dengan posisi dia menarik tanganku, hingga pergelangan ini terasa sedikit panas. Di sepanjang jalan, kulihat perkampungan yang riuh itu di sisi kiri. Sedangkan pohon-pohon raksasa, pohon kelor berukuran jumbo, akar-akar pohon yang mencuat dari dalam tanah, serta lumut yang tumbuh di beberapa batang pohon mati dan tak terkena sinar matahari, berada di sisi kanan. Suara jangkrik, tonggeret, dan cicit burung-burung terdengar bersahutan. Setidaknya suasana seperti ini sedikit menenangkanku. Tak lama berselang, di hadapan kami ada sebuah gubuk. Jika memang tak bisa disebut rumah, gubuk itu tersusun dari kayu-kayu pipih tanpa cat dan membentuk rumah panggung. Kuperkirakan lebar depannya 4 meter. Ada semacam teras kecil dan pagar. Jika kubayangkan bentuknya seperti rumahnya Sidul anak sekolahan yang di TV itu, namun dengan ukuran lebih kecil dan berupa rumah panggung tanpa cat. Di sini perasaanku mulai tak enak lagi. Kita akan ke rumah itu. Itu tempat yang aman sementara untukmu. Kau boleh bertanya padaku tentang apapun setelah masuk ke sana, jelasnya sambil menunjuk gubuk di hadapan kami. Begitu sampai, ia membuka pintu, menyuruhku masuk, dan barulah ia melepaskan tangannya. Pergelanganku sampai berwarna merah. Silahkan duduk, perintahnya. Ruang yang kami masuki itu berukuran 4x3 meter. Tak ada apapun di ruangan itu kecuali sebuah dipan bambu beralaskan tikar anyaman daun dan sebuah lampu minyak. Aku duduk di dipan itu.
Ia membuka seluruh jendela yang ada dan ruangan menjadi cukup terang. Disinilah aku bisa mengamati wanita di hadapanku. Namaku Dewita Dwi Anjangsari. Panggil aja Dewi, katanya mengenalkan diri dengan ramah. Wajahnya mengingatkanku pada Nia Paramita, penyanyi sekaligus artis itu. Kulit wajahnya bersih, terawat meski dia sama sekali tak terlihat pakai make up. Gila emang, dalam perasaan yang masih belum jelas kayak gini aja, aku masih bisa menilai cewek itu cantik atau enggak. Setidaknya aku masih menyadari bahwa aku laki-laki. Tampilannya selayak seorang pendaki. Baju kuning, jaket parasit yang lengannya lebih lebar dan menyempit pada bagian pergelangan tangan. Tas keril kecil, namun aku belum pernah melihat model yang seperti itu. Celana training tebal yang juga mengecil bagian bawahnya. Topi hitam yang bagian pinggirnya punya tepian melingkar, persis topi pemancing. Ia memakai sepatu gunung yang lusuh dan asing modelnya. Hei, jangan melamun. Siapa namamu dan bagaimana kamu bisa di depan pasar itu? Mengapa aku harus ngikutin kamu ke sini? Emangnya ada apa? Aku aja gak tahu gimana bisa sampai ke depan pasar itu, jawabku kesal. Shh, tolong, pelankan suaramu, oke? Apakah kamu tahu ini hari apa? Jumat. Memangnya kenapa? Jawabku sinis. Ini Kamis. Ini malam Jumat Kliwon Saloka Kala Dasa. Artinya malam ini akan ada upacara penting. Dia diam sesaat, lalu melanjutkan. Jangan sampai ada seorang pun yang melihatmu. Jadi, berdiamlah dulu di sini sampai upacara berakhir. Jangan keluar dari tempat ini, apapun keadaanmu. Dia mengatakan ini dengan tergesa dan segera ingin pergi. Tapi, ku cegah dia dan menarik tangannya. Enak aja mau pergi gitu aja nih bocah. Aku sampai puncak itu hari Jumat, dan jelas sudah semalaman aku di gunung ini. Jadi, apakah tidak salah? Kau salah hari. Ini Kamis, dan aku harus segera pergi. Ia menghempaskan tanganku, lalu segera keluar. Hei, apakah kau akan kembali ke sini? Teriakku. Dia hanya mengangguk dan berlari menjauh. Rumah ini hanya terdiri dari ruangan yang kutempati. Tak ada dapur, tak ada kamar mandi. Orang gila macam mana yang membangun rumah dengan desain super minimalis kayak gini? Oh, aku lupa. Ini bukan rumah tinggal, tapi mungkin saja sekedar gubuk peristirahatan. Tiba-tiba, aku lapar. Kuletakkan tas kerilku dan mengambil makanan yang kubawa, roti sobek. Kuraih ponselku untuk memastikan ini hari apa. Sumpah, demi apapun juga, di situ tertulis hari Kamis jam 15:01. Astaga, perasaan kemarin masih waras nih ponsel. Paling barusan aja rusak, maklum, ponsel bekas. Saat seperti itulah aku ingin membuktikan slogan ponsel ini yang katanya bisa menghubungkan orang-orang. Sekali lagi ku coba menelpon Bang Ray, tapi lagi-lagi tak ada sinyal. Ku kirim pesan singkat dan tak ada tanda-tanda balasan hingga langit berganti malam. Inilah hari pertama aku mulai ragu akan slogan ponsel sejuta umat ini. Hari menjelang malam dan aku gabut sendirian. Gak tahu meski ngapain. Cuaca cukup dingin meski sudah kututup semua jendela dan pintu. Perut mulai lapar. Sementara aku gak bawa nesting. Artinya aku gak bisa masak nasi atau mie instan dan bikin minuman hangat. Mau keluar,
tapi kuurungkan karena siapa tahu apa yang dikatakan wanita bernama Dewi itu benar. Jika aku keluar, maka nyawa jadi taruhan. Malam terasa amat panjang karena gak tahu lagi mesti ngapain. Akhirnya pikiran melayang tak karuan. Berbagai pertanyaan muncul semakin liar. Bagaimana mungkin teman-teman turun tanpa aku? Aku sama sekali tak melakukan perjalanan. Jadi aku gak menemukan jalanan bercabang yang membuatku mengalami disorientasi lokasi. Jadi gak mungkin aku tersesat. Aku gak pernah buang sampah sembarangan, apalagi buang hajat sembarangan. Aku sudah sangat menghormati alam dan berlaku sopan. Boleh dibilang aku nyaris sempurna sebagai pecinta alam sesungguhnya. Jadi, kenapa bisa aku sempat tersesat begini? Atau kalaupun gak tersesat, siapa yang kurang kerjaan gendong aku sampai di sini? Tujuannya apa? Aku harus di tempat ini coba. Memikirkan itu, aku kelelahan dan akhirnya tertidur. Skip. Suara gamelan di luar sana membangunkanku. Entah sudah berapa lama ku tertidur. Yang jelas, hari masih gelap. Suaranya seperti dekat dari tempatku tidur. Suara sinden menggunakan bahasa Jawa yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Awalnya nada yang terdengar sangat menyayat hati, tapi lama-kelamaan membuat bulu kuduku merinding, seperti ada unsur magis pada musik itu. Apa pula itu magis? Aku sama sekali gak percaya ada hal seperti itu di dunia ini. Apakah suara-suara gamelan itu adalah upacara yang dimaksud Dewi? Sudah malam begini, mengapa Dewi belum datang juga? Jangan-jangan dia cuma menjebakku, atau dia ada maksud lain denganku, atau mungkin justru dia ikut acara itu. Gamelan yang tadi berirama lembut mendayu seperti nada-nada gamelan Jawa, seketika berirama cepat layaknya gamelan Bali. Suara sinden timbul tenggelam. Kubuka salah satu jendela untuk melihat upacara macam apakah yang sedang berlangsung itu. Jujur, aku merinding. Bulu kuduk meremang. Aku takut. Tapi entah mengapa seperti ada sesuatu yang mendorongku untuk keluar dan menghampiri suara gamelan itu. Serius, aku takut, tapi aku gak bisa menghentikan. Keret, keret. Derit lantai kayu yang kuinjak memecah keheningan malam. Entah mengapa aku jalan berjingkat, padahal kan gak ada orang ya. Ngapain juga mesti berjingkat? Itulah yang membuatku keheranan. Rasanya seperti ada yang mengawasiku. Tapi entah di sebelah mana, rasanya seperti aku harus menghindari sesuatu. Tapi entah apa, atau mungkin hanya perasaan takut yang bercampur dengan rasa penasaran dan tarik ulur antara kesana atau tidak. Jujur, untuk orang sepertiku yang gak percaya keberadaan hantu-hantu yang katanya nyeremin, mengalami hal kayak gini menjadikan kepercayaanku patut dipertanyakan. Skip. Suara gamelan itu benar-benar membuatku seolah terhipnotis. Aku takut, tapi gak tahu kenapa kayak ada dorongan untuk ke sana. Kuberanikan diri membuka pintu keluar dan mengecek sekitar. Sepertinya sedang bulan purnama. Karena kulihat pantulan cahaya di sela-sela batang pohon. Mumpung bulan purnama,
Jadi aku gak perlu repot-repot bawa senter, pikirku. Belum juga jalan, tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam disusul suara gesekan daun-daun yang sangat cepat. Astaga, aku kaget bukan main. Hampir aja aku misuh. Gerakan bayangan itu kayak wus 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 loncat dari tanah menuju ke batang pohon dan loncat lagi ke pohon lainnya. Persis kayak gerakan ninja. Karena kaget bukan kepalang, tanpa pikir panjang, aku masuk ke gubuk lagi. Kututup pintu jendela dan mengambil pisau. Siapa tahu dia mengancam nyawaku. Dari sela-sela dinding kayu tempatku mengintip, ada gumpalan asap dari salah satu pohon. Ini beneran seperti di film-film ninja itu. Tapi cuman asap aja, gak ada apa-apa setelah itu. Kalau beneran itu ninja, begitu muncul aku akan langsung berguru. Tapi gimana kalau yang muncul adalah sebangsa makhluk yang tak ku percayai itu? Bibi Kunti, genderwo, wewe gombel atau apalah yang cuma bisa nakutin aja. Ya mending kalau cuma nakutin aja. Gimana kalau ternyata makhluk tak kasat mata itu mengincar nyawaku? Kan gak adil banget. Mereka bisa ngilang, aku bisa apa? Skip. Dadaku kembali bergemuruh. Saat seperti itu, tiba-tiba perutku mulas luar biasa. Ah, sial. Kayaknya pengen buang hajat. Tapi gimana caranya? Gak ada WC. Persediaan air mepet banget. Hanya cukup buat minum malam ini. Sementara tisu sudah habis. Takut merasa terancam, grogi, bingung, campur nahan mules, pokoknya kacau. Keringat dingin mulai bercucuran. Kepalaku berdenyut hebat. Pusing dalam keadaan seperti itu. Mau gak mau aku bertahan di sini aja. Ku minum sisa air di botol dan menahan rasa sakit hingga tak sadarkan diri. Skip. Suara cicit burung membangunkanku. Hari udah terang. Aku bisa tidur semalaman. Semua badan rasanya sakit dan berat. Saat ku coba berdiri, mungkin karena lapar plus nahan boker semalaman jadi begini. Tapi di sisi lain aku merasa lega. Karena artinya upacara yang dibilang Dewi itu udah terlewati. Tapi kenapa si Dewi ini belum muncul juga nih? Ah, gak beres nih bocah. Apakah beneran mau nolong? Atau justru dia cuman menjebakku? Masih dalam keadaan sekacau semalam, ku paksakan berdiri, menyatroni sekitar gubuk. Kali aja ada yang bisa buat mengganjal lapar. Nihil. Oh ya, sekilas pelajaran yang bisa ku ambil dari Bang Ray ketika harus menjadi survivor di alam bebas adalah tubuh kita bisa bertahan tanpa minuman paling tidak 3 hari dan seminggu tanpa makanan. Lebih dari itu, nyawa bisa terancam. Tapi gak usah menunggu 3 hari, tubuh ini mulai limbung. Aku merasa tak kuat lagi. Jika semalam hujan, mungkin aku bisa menemukan sisa-sisa air hujan. Atau kalau aku bangun pagi hari, aku bisa menemukan embun untuk kusesap. Kenyataannya, gak ada apapun. Aku pergi, harus pergi sekarang juga. Sambil nahan sakit dan lemas, aku terus berjalan. Tak kutemukan jalan yang kemarin kulewati bersama Dewi. Perasaan kemarin ada jalan setapak, ada pasar juga, tapi ini gak ada. Aku berjalan serampangan. Setelah berjalan sekitar 200 meter, aku benar-benar tak kuat lagi. Aku ambruk.
Gemericik air yang diperas dari kain terdengar seiring kesadaranku pulih. Betapa terkejutnya aku karena aku sedang terbaring di sebuah dipan kayu, di sebuah rumah yang mirip dengan gubuk yang dari kemarin ku tempati. Bedanya, ada seorang kakek berusia sekitar 80-an, berpakaian serba hitam, dan seorang gadis yang tak jauh dari usiaku berpakaian kemben jarik. Ku angkat tubuhku, tapi si kakek buru-buru mencegahku. Kulihat sorot matanya sangat tajam menatapku. Tatapannya seperti mengintimidasi. Cara menatapku sangat membuat tak nyaman. Semacam ada aura, kau tak bisa lari kemana-mana. Badanmu panas, Ngger. Ngger adalah sebutan untuk anak lelaki dalam bahasa Jawa. Istirahat saja dulu, katanya sambil menyodorkan potongan bambu yang difungsikan sebagai gelas. Minum jamu ini dulu, biar badanmu membaik, sambungnya. Dengan rasa was-was, aku meminum jamu ini, meski tak sampai habis. Siapa namamu, Ngger? Cah bagus. Pijai, kek. Ia hanya mengangguk dan sedikit tersenyum. Meskipun ia ramah dan terlihat baik, namun ekspresi tersenyumnya itu membuatku tak nyaman. Maaf, kek, ini saya ada di mana ya? Ia menjelaskan bahwa ia menemukanku pingsan di dekat lumbung, lalu membawaku ke rumah ini. Oh, terima kasih sudah menolong saya, kek. Nama desa ini apa ya, kek? Mungkin teman-teman saya bisa menjemput saya di sini, dan saya bisa ngasih tahu mereka kalau saya baik-baik aja. Desa Cekeh, Ngger. Apakah jauh dari pintu masuk Candi Ceto, kek? Sudah, jangan pikirkan mereka. Sekarang beristirahatlah dulu agar kau cepat pulih. Masalahnya, mungkin teman-teman saya mencari saya, kek. Sudah, jalani yang harus dijalani dulu. Beristirahatlah agar kondisimu membaik. Ia menyuruh anak gadisnya mendekat sambil berkata, ini anak bungsu saya, namanya Chandra. Bulan ini ia genap 2 dasa. Disebut namanya, gadis itu tersenyum dan menundukkan kepala, tanda penghormatan padaku. Kubalas dengan senyuman yang sama. Meskipun aku sedikit merasa tak nyaman, setidaknya aku bersyukur sebab bisa bertemu dengan warga. Aku yakin ini perkampungan warga, sebab kecuali tatapannya yang aneh, tak ada yang mencurigakan dari si kakek dan anaknya ini. Ia dapat menyentuhku. Mereka menapak tanah, dan tentu saja mereka bukan makhluk tak kasat mata seperti cerita-cerita yang sering ku dengar. Cuman, yang masih menjadi pertanyaanku adalah kampung mana yang memakai pakaian seperti itu dan berada di atas gunung seperti ini. Skip. Intinya, setelah meminum jamu, aku tertidur lagi dan bangun ketika hari menjelang sore. Tubuhku sudah membaik dan aku berniat keluar melihat sekitar. Aku harus memastikan keberadaanku. Sebelumnya aku memeriksa ponselku. Sekali lagi, kulihat hari dan jam yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini baterainya tinggal 2 strip. Ku coba menghubungi Bang Ray. Kali aja ada sinyal. Ku kirim lagi pesan singkat dan kutuliskan nama desa tempat aku berada saat ini. Namun lagi-lagi nihil. Akhirnya aku putuskan untuk keluar menyatroni tempat ini. Lagi-lagi aku harus terkejut sebab rumah-rumah di sini tersusun rapi, seperti di perumahan tempat tinggalku. Bedanya, semua rumah di sini terbuat dari kayu
dan berbentuk rumah panggung yang memanjang, semua ruangannya gelap. Tak ada anak kecil, tak ada orang beraktivitas sama sekali ketika aku berkeliling. Tak ada ternak kecuali ayam-ayam kecil. Bahkan, tak ada induk ayamnya. Suasana begitu lengang, sunyi, sepi. Aduh, aku khawatir. Jangan-jangan ini suasana yang sama persis seperti yang kualami sebelum kehilangan teman-temanku. Tiba-tiba, seseorang menarik tanganku dan memaksaku masuk ke salah satu rumah. Ternyata anak gadisnya si kakek. Dengar, sebentar lagi ada upacara, katanya, sambil berbisik dengan satu tangannya membungkam mulutku. Kusingkirkan tangannya perlahan. Upacara? Upacara apa? Hari apa ini? Ini malam Jumat Kliwon, upacara. Apakah upacara malam Jumat Kliwon Saloka Kaladasa? Kupotong pembicaraannya. Tiba-tiba mata gadis itu terbelalak. Kaget, dia memundurkan langkahnya dan sedikit menjauh dariku. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu bukan warga sini. Jadi masih malam Jumat Kliwon. Seketika ada sesuatu yang menjalar di kakiku, lalu merambat ke atas. Itu pertama kalinya aku merasakan merinding yang teramat sangat karena mendengar penjelasan gadis itu. Artinya, upacara yang dibilang Dewi itu belum terjadi. Bagaimana mungkin belum terjadi? Bukankah malam Jumat Kliwon sudah lewat? Tapi gadis ini bilang akan ada upacara lagi. Artinya lainnya lagi. Ponselku gak rusak. Hari ini memang masih hari Kamis. Untuk meyakinkan diri, kutanya padanya sekali lagi. Bukankah kemarin sudah ada upacara yang pakai gamelan itu? Ia menggelengkan kepala, berlari menjauh lalu menghilang entah kemana. Aku tak pernah menyangka bahwa ucapanku mengetahui istilah malam Jumat Kliwon Saloka Kaladasa. Itu artinya ternyata menggiringku pada kengerian-kengerian dan petualangan penuh misteri di desa terkutuk ini. Langit berubah gelap. Aku mengejar gadis itu. Kutuju rumahnya. Serius, gak ada satupun warga yang terlihat. Rasanya seperti sedang berada di desa mati. Kemana sih warganya? Pertanyaanku terjawab ketika melintasi lapangan. Di sana ada gamelan, sesajian yang terbuat dari janur dan bunga-bunga yang disusun melingkar gamelan itu. Sesajian itu berukuran cukup besar, sehingga dapat terlihat dari tempatku berdiri. Di sela-sela sesajian itu nampak ayam-ayam berwarna hitam di atas meja yang diikat dan darahnya masih menetes-netes dari lehernya. Entah mengapa, ukuran ayam di sini 2 kali lipat dari ayam yang pernah kulihat di pasar. Semua ayam itu berbulu hitam mengkilat dan berjengger hitam. Di beberapa tempat terlihat obor menyala-nyala sehingga menambah kesan magis. Area itu oleh sebab bayangan benda di sekitarnya tampak menari-nari. Banyak orang berkumpul di situ, banyak sekali. Mungkin jumlahnya 50 orang. Semua orang duduk melingkar dengan posisi bersila. Semua lelaki memakai pakaian serba hitam dengan udeng di kepalanya. Semua wanitanya memakai kemben. Anehnya, tak ada satupun anak kecil di sana. Lebih aneh lagi, orang sebanyak itu tak ada satupun yang bersuara. Jadi, suasana yang kurasakan saat ini adalah kesunyian yang teramat sangat. Rasanya asing, seperti di sebuah ruangan yang hanya berisi hembusan angin di telinga.
Padahal jelas-jelas ada banyak sekali orang di sana. Ketika aku hendak memalingkan wajah dan menjauh karena ingin menuju rumah si kakek dan mengejar anak itu, betapa terkejutnya aku. Sebab samar-samar kulihat ada sosok wajah yang pernah kulihat sebelumnya. Kupicingkan mata dan berusaha memperjelas pandanganku. Hah? Tak salah lagi. Aku melihat wajah itu, wajah Dewi. Sial. Aku berniat mendekati Dewi dan menanyakan apa maksudnya ia mengurungku di gubuk itu kemarin. Belum juga melangkah, tiba-tiba seseorang menarik tanganku. Jika semua orang melihatmu dan kakek tahu kamu keberadaanmu di sini, terlebih kau tahu adat kami, maka kau harus menikah denganku. Jika tidak, kau yang akan jadi persembahannya. Ku hempaskan tangannya. Maksudmu apa? Aku ingin pulang. Jadi aku harus menemui seseorang untuk menanyakan sesuatu. Karena suaraku lantang, maka otomatis semua orang yang ada di lapangan itu menoleh ke arahku. Mereka nampak keheranan akan keberadaanku. Di saat bersamaan, gamelan mulai ditabuh, yang artinya upacara dimulai. Cahaya bulan sangat terang, hingga terpantul di logam-logam peralatan gamelannya. Namun, sedetik kemudian semua gerakan orang-orang itu terputus layaknya robot. Tepat saat awan-awan tebal menutupi bulan, saat yang sama cuman satu orang aja yang punya gerakan kayak gitu. Dialah Dewi. Dia berlari ke arahku dengan terengah-engah dan terbata-bata. Dia bilang bahwa aku harus sesegera bersembunyi ke rumah si kakek. Katanya, aku harus bersabar sedikit lagi dan harus melewati upacara ini. Aku harus menunggu upacara ini selesai jika ingin selamat. Percayalah padaku, aku hanya ingin menolongmu. Tempatmu bukan di sini, kamu hanya lewat aja. Jangan percaya pada siapapun di sini kecuali aku. Hanya aku yang bisa menolongmu kembali, tapi jika salah langkah, taruhannya nyawa. Cepat lari. Dia memegang tanganku. Tampak tangannya bergetar, entah karena takut, entah grogi, atau apa. Aku tak mampu menebaknya. Dia meyakinkanku, mendorongku, dan segera menyuruhku berlari. Kujalankan apa perintahnya. Aku berlari secepat yang ku bisa, menuju rumah si kakek. Tak berapa lama, dari celah dinding kayu, kulihat cahaya bulan kembali bersinar. Saat yang sama, ku dengar suara gamelan kembali berkumandang.